Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat gyoza tahu yang bisa dijual dengan harga seribuan aja. Tentunya cocok banget di kantong anak-anak sekolah. Mau tahu cara bikinnya kayak gimana? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stain Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 500 gram tahu putih, boleh pakai tahu pong, tahu sutra, atau juga boleh pakai tahu kuning biasa. Kemudian 2 butir telur, 2 batang daun bawang dan seledri yang sudah diiris tipis, 75 lembar kulit gyoza atau boleh pakai kulit pangsit biasa, 10 lembar beef burger, 5 potong bakso, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kaldu bubuk, dan setengah sendok makan lada bubuk. Langkah pertama, langsung aja beef burgernya kita potong dadu-dadu kecil kayak gini. Untuk memotongnya ini aku pakai Neo Blade dari Stain Cookware. Satu set Neo Blade ini dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk pengasahnya. Pisau ini juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Kemudian untuk baksonya juga kita potong kecil-kecil kayak gini. Dan untuk bawang merah kita iris tipis, sedangkan untuk bawang putihnya kita cincang halus. Langkah berikutnya, tahu yang udah disiapin tadi langsung aja kita hancurin dulu pakai garpu. Kemudian pecahkan 2 butir telur lalu dikocok lepas. Langkah berikutnya, tuangkan telur yang udah dikocok tadi ke dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu, kemudian diorak-arik. Kalau udah, masukin bawang merah dan bawang putih, diaduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai bawang merah dan bawang putihnya harum, juga telurnya matang. Setelah itu, masukin sosis dan bakso yang udah diiris-iris tadi, masukin juga tahu putih yang udah dihancurin, terus tambahin juga bumbunya, kaldu bubuk, lada bubuk, dan minyak wijen. Habis itu kita aduk sampai tercampur rata dan juga semua bahannya matang. Dan terakhir baru kita masukin daun bawang dan seledrinya, terus diaduk sampai tercampur rata dan dimasak cukup sampai daun bawangnya layu aja. Kalau daun bawangnya udah layu, langsung aja kita angkat, kemudian kita tuangkan ke dalam mangkuk.
Langkah berikutnya, siapkan 1 lembar kulit dimsum, kemudian oles dengan air di bagian pinggirannya. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh adonan tahu, kemudian dilipat dan dirempel, dilipat-lipat ke arah depan kayak gini. Oke, kayak gini ya hasilnya. Gampang banget kan cara bikinnya? Nah, kita ulangi ya. Siapkan 1 lembar kulit dimsum, oles dengan air di bagian pinggirannya. Tambahkan 1 sendok teh adonan tahu. Kemudian kulit dimsumnya dirempel ke arah depan kayak gini. Nah, gampang banget kan cara bikinnya? Kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau udah dibentuk semua, gyoza tahunya seperti ini ya hasilnya. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita rebus, kita masukin ke dalam kukusan atau steamer. Disusun rapi, lalu dikukus selama kurang lebih sekitar 15 menit aja. Setelah dikukus sekitar 15 menit, gyoza tahunya udah matang, langsung aja kita angkat dan sisihkan. Langkah berikutnya kita akan buat sambal dimsum. Ini aku siapkan 10 butir cabai rawit merah yang udah di blender. Terus tambahin sama 100 gram saus sambal, boleh pakai merek apa aja. Kalau udah, langsung aja kedua bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan sekitar 150 ml air untuk membersihkan sisa sambal yang menempel di mangkuk tadi. Tambahkan juga kaldu bubuk secukupnya, aduk sampai tercampur rata, lalu dimasak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak begini, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Dan untuk memasaknya, ini aku pakai star pan dari Stein Cookware, terbuat dari bahan marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Satu set dapat 3 jenis pan yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Cara penyimpanannya juga dapat ditumpuk atau disusun kayak begini, jadi bisa lebih menghemat ruang. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi, maupun di kompor gas biasa seperti sekarang. Langkah berikutnya, gyoza tahu yang udah dibuat tadi langsung aja kita kemas dalam mika. Untuk mikanya ini aku pakai mika ukuran 4 eko. Satu mika ini bisa menampung 4 gyoza tahu. Untuk gyoza tahu yang udah matang juga bisa kita kemas langsung dalam mika seperti ini ya. Sama satu mika ini bisa menampung 4 gyoza tahu. Kemudian tuangkan sambal dimsum ke atas gyoza tahu yang udah matang, dituangkan secukupnya. Nah, ini dia hasilnya gyoza tahu yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi sekitar 70 butir gyoza tahu. Dan ini rasanya dijamin enak banget meskipun bahan dasarnya cuma dari tahu.
Untuk harga jualnya juga ini bisa kalian jual dengan harga 1000-an aja per butir. Atau kalau dikemas dalam mika seperti ini, satu mikanya bisa kalian jual dengan harga Rp5.000, isi 4 dimsum ataupun 4 gyoza tahu. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, gyoza tahu yang belum dikukus bisa disimpan di kulkas tahan sampai dengan 3 hari. Kalau dibekukan di freezer selama masih beku sempurna, bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.